Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Ayo, Pak Cebok. Baik, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an biizzatillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutakhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballiguna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin allati tankhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqada bihil khawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala ali Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Masya Allah. Membuka dengan membuka 7 salawat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tentunya harapan semata-mata kita minta redha Allah agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Izinkan Al-Fakir menyampaikan atau menjawab salam dari ayah bunda sekalian para jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi Pondok Sehat Malomo. Ya, munajat gedor pintu langit yang insya Allah menjadi asbab terkabulnya doa kita semua. Amin. Bapak Ibu banyak-banyak bersyukur kepada Allah agar Allah tambah. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Masya Allah. Ya. Baik.
Untuk pertanyaan mohon maaf tidak bisa saya balas ya. Karena kita fokus untuk munajat gedor pintu langit ini hanya satu jalur ya. Saya hanya menyampaikan, tidak ada pertanyaan. Kalaupun ada pertanyaan disimpan saja. Nanti kita akan menjawabnya di 5.15 nanti setelah sholat subuh ya. Biar saya fokus untuk menyampaikan materinya malam ini ya. Karena kalau pertanyaannya saya balas-balas nanti jawab, nanti pecah konsentrasi saya untuk menyampaikan materi. Ya, disimak saja. Amin, amin, amin. Boleh? Atau mungkin ada masukan tapi mohon maaf tidak bisa saya tanggapi begitu ya. Ya, amin, amin. Baik. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin ya kita sudah membahas jantung waqiah. Ya. Saya masih ingin melanjutkan ya, karena kemarin itu terputus karena waktu mepet ya. Ya, penyampaian, penjelasan jantung waqiah itu sebenarnya ayah bunda memang tidak bisa hanya satu pertemuan atau satu episode. Harus lebih. Kenapa? Karena pecahannya banyak ya. Nah, ya Allah. Tadi ngaji berjam-jam, nggak pernah nguap. Giliran sudah seperti ini langsung nguap. Itulah kuasanya Allah. Ya, Masya Allah. Abu Dhabi, Taiwan. Ya. Baik ya bunda. Alhamdulillah. FYP jantung waqiah semakin bersinar. Ya. Saya juga tidak mengerti, hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Awal mulanya ya, saya mengajak untuk mengenali al-waqiah itu secara biasa saja. Ya. Tapi saya komitmennya terhadap jamaah semua, al-waqiahnya jalan, amalan Fatihahnya jalan, akan tetapi tilawatil Qur'annya juga masih tetap jalan. Itu komitmen. Komitmen yang mohon maaf harus kita sama-sama sepakati. Ya. Karena begini. Ya. Mohon maaf sangat. Jangan sampai ya Bapak Ibu sudah mengamalkan al-waqiah. Sudah mengamalkan 41, sudah mengamalkan 313, 70, 77, 49. Tetapi tilawatil Qur'annya yang berantakan. Nah ini yang mohon maaf sekali yang perlu kita rubah. Ya. Bagi santri privat tahajud Aris Alwi, saya menyampaikan ke kita semua, usahakan kalau mau membaca amalan ya, itu kerjakanlah bukan di waktu tengah malam, tapi setelahnya. Kenapa? Saya ingin mengajak untuk menggedor pintu langit Allah di tengah malam itu cuma 2 amalan. Apa? Tahajud dan tilawah. Ini tapi mohon maaf ya, ini kalimat saya ini bias ya, jangan sampai nanti disalahartikan. Kenapa? Karena jawabannya begini. Baca amalan 313 juga bagian dari tilawah. Amalan al-waqiah juga bagian tilawah. Betul. Tapi gini kan saya nggak enak nih. Kalau saya ngomong kan takut ayah bunda tersinggung nanti. Itu sesuai dengan fak masing-masing.
Ini nyambung nggak ya masuknya? Ini takutnya nggak nyambung, nanti saya malah disalahartikan lagi. Sesuai dengan faknya masing-masing. Contoh, kalau ayah bunda belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar, ya, akan tetapi ingin tilawah, maka belajarlah untuk melancarkannya, kan begitu. Nah, daripada ketiduran, ngantuk segala macam, udah silahkan amalkan waqiah. Silahkan ngamalkan 313 di waktu malam itu. Itu loh maksudnya. Tetapi akan berbeda dengan ayah bunda, saudara-saudaraku sekalian, yang sudah lancar ngajinya, katakanlah udah dapat 40 menit satu juznya, maka saya mengharapkan, ya, Bapak Ibu yang sudah lancar ngaji itu tilawatil Qur'annya tetap tengah malam, sandingkan dengan tahajud. Nah, itu maksudnya, ya. Allahu Akbar. Nah, ini jangan ini ya. Jangan sampai salah ya. Ya. Karena ini saya harus berhati-hati mengeluarkan untaian-untaian kalimat ini. Ya maklum lah ya. Ya. Begitu ya. Nah, baik. Nah, ini sepakat saya nih. Idah Suprida nih ya. Jelaskan saja Ustaz, biar waktunya dibagi. Nah, mohon perhatikan baik-baik ya. Ya. Ini saya menganggap Bapak Ibu semuanya lancar ngaji. Ya, semuanya saya anggap lancar ngaji. Lancar baca Al-Qur'an, lancar tilawah. Ya. Nah, mohon perhatikan. Dibagi saja. Ya. Biar Bapak Ibu merasakan dampak positifnya, dampak hasil dari apa amalan kita itu, ada keajaiban yang Allah berikan nanti. Dan lihat saja hasilnya nanti. Ya, kita mah nggak usah terlalu wah, begini, nah, coba aja. Kalau bahasa saya kan selalu sih bilang, udah coba aja. Toh juga gratis ini, ya. Toh juga kan nggak mesti harus bayar 10 jeti. Toh juga nggak mesti harus bayar 1 jeti, kan enggak. Semuanya gratis. Dicoba aja. Nah, kalau nggak percaya dicoba aja. Nah, adapun yang sudah mencoba belum ada hasil, ya cobanya jangan tanggung-tanggung, kan begitu. Nyobanya jangan cuma 3 hari. Nah, nyobanya jangan hanya ini, nyobanya 3 hari udah komplain duluan. Ah, ini yang keliru. Dicoba aja dulu. Ya. Dan pengalaman yang sudah saya buktikan begini Bunda, ini mohon maaf ya. Pernah saya amalkan Fatihah 41 itu. Ya. 3 hari ini berturut-turut ini. 3 hari berturut-turut. Ya. Ya maklum kan, karena kita ini manusia nggak sabaran, ya. Akhirnya pas 3 hari sudah mulai ngeluh di hati. Ngeluhnya sih nggak keluar, cuma di hati udah ngehuleng ya, ngedongkol gitu. Ya Allah, udah 3 hari aja saya amalkan ini, tapi kok belum ada hasil ya. Ya. Nah, udah di stopin jadinya. Nah, ini pengalaman pribadi nih, ngedumel ya, benar Bu, ngedumel. Ini kok belum ada hasil juga ya, padahal kan udah 3 hari. Waktu itu baru-baru saya amalkan 41. Waktu itu 1 jam baru selesai. Kenapa? Karena benar-benar, wah, pengen banget target tercapai. Nah, ini mohon disimak ya. Nah, setelah saya coba 3 hari, nggak ada hasil nih. Akhirnya saya stop. Saya stopkan. Ah. Ya ada lah Bu ya, adalah hajat saya adalah waktu itu ya. Intinya hajat ekonomi lah. Saat itu saya butuh banget gitu ya. Untuk keperluan anak saya. Ngambek sih enggak Bu, cuma berhenti aja. Gitu. Ya normal-normal saja gitu. Nah, tiba-tiba setelah 3 hari setelahnya, jadi kan gini, 3 hari
amalan, kemudian 3 hari berhenti tuh. Kenapa? Karena wah nggak ada hasil. Tiba-tiba hari ke-6 lah ya, atau 3 hari setelahnya, baru muncul hasilnya. Ya, baru muncul hasilnya. Nah, pas muncul hasilnya, baru saya sadar. Allahu Akbar. Nah, makanya ibu-ibu dengarkan dulu Bu, ibu-ibu simak aja nih, ya Bapak Ibu simak saja apa yang saya sampaikan. Nanti akan terkumpul tuh, nanti akan terurai. Ya, jangan langsung ngambil kesimpulan, ini belum selesai, ya. Nah, jadi setelah di hari ke-6, ya, apa yang saya minta itu Allah kabulkan. Nah, jadi ceritanya, ini kita bongkar saja ya, toh juga nggak jadi masalah kok, ini bukan aib. Saat itu aku butuh nggak banyak kok, cuma tiga jeti aku butuh, ya ceritanya tuh. Kenapa? Karena saya harus bayar SPP sama keperluan-keperluan si anak saya Malomo di pondok. Sementara itu susah sekali saat itu ya, susah sekali. Ngandelin gaji juga ya masih lama. Ya udah saya coba tuh amalan tuh. Ya 41 tuh. Alhamdulillah 3 hari nggak tercapai. Nah, malam hari keempat, hari kelima, hari keenam, malamnya baru tercapai. Dan apa yang saya pinta dengan angka tadi, maaf saya sebut saja angka 3 itu, 3 jati tadi, Allah ijabah. Dengan wasilah bukan yang diharap-harap tadi. Ini maksudnya paham kan Bunda? Dengan wasilah bukan yang saya harap tadi. Kalau tadi kan saya harap, misalnya saya harap katakanlah ada penjualan aset nih yang laku di titik A, ya, lumayan nih dapat saya 3 jeti ini. Justru itu nggak berhasil karena terlalu mengharapkan itu. Tapi justru Allah hadirkan sesuatu di luar dari yang nggak pernah saya pikirkan, ya. Dan di luar dari nalar saya, di luar dan nggak pernah saya terpikirkan kalau akan ada hari ke-6 itu yang ngasih duit sejumlah yang saya pinta dengan amalan 41 tadi. Gitu loh maksudnya. Nah, terurai kan? Yang nanya-nanya tadi, terus solusinya gimana dong? Nah, makanya dengerin dulu. Nah, sehingga apa yang terjadi ayah bunda? Ya, selesai tugas saya untuk menyelesaikan apa yang saya minta tadi itu. Saya langsung kasih ke istri, nih sayang, alhamdulillah. Kita nggak tahu namanya rezeki tiba-tiba aja. Wasilahnya apa? Ya, wasilahnya apa? Saya tetap istiqomah tahajud, istiqomah tilawah. Ya, cuma amalan 41-nya stopin. Kenapa? Saya bilang, waduh, kayaknya nggak ada ininya nih. Ya, ternyata hari ke-6-nya Allah kasihkan, pertemukan saya dengan orang yang baik. Ya, ceritanya beliau ini minta tolong untuk diobatin lah kalau bahasanya. Ini saya obatin lah ceritanya. Saya obatin sekeluarga itu. Pas saya obatin sekeluarga, Masya Allah, ada hasil. Ya, dan spontan dia memberikan uang tunai. Ya, sebesar apa yang saya pinta di saat saya mengamalkan 41. Nah, sementara di saat saya mengamalkan 41 tadi, itu saya mengharapkan dari yang lain gitu. Nah, ini nyambung ya. Nah, artinya apa ya Bunda? Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita ini sebagai hamba cukup berdoa. Jangan mengatur Tuhan. Gitu loh maksudnya. Ya. Cukup kita berdoa saja. Jangan diatur Tuhan, itu jangan diatur. Nanti Allah yang mengatur semua. Ya. Karena kalau kita yang ngatur Tuhan, itu ada namanya
kita membuat Tuhan kecil. Nah, ya ini Pak Cebok ya, mohon disimak ya. Jadi kita ini ya sebagai hamba Allah, jalankan saja kita berdoa, jalankan saja kita bermunajat, jalankan saja kita bersimpuh di hadapan Allah. Perkara nanti bagaimana Allah mengabulkan doa itu, bagaimana Allah memberikan wasilah. Cara, Allah punya jutaan cara, Allah punya jutaan wasilah yang di luar dari nalar kita nggak pernah terbesit. Ah, begitu ya. Ya udah doa aja ya. Ya kita baca Al-Waqiah, udah Waqiah aja. Yang penting kita udah berdoa. Yang penting kita udah berdoa aja. Ya Allah, berikanlah saya kekayaan harta. Ya Allah, berikanlah saya kekayaan ilmu. Ya Allah, berikanlah saya kekayaan hati. Ya Allah. Dan jangan diatur. Nanti saya akan kaya karena saya menjual aset. Nanti akan saya kaya karena pasien saya banyak. Nanti akan... Jangan, itu namanya ngatur kita. Ya, itu kita bikin Tuhan kecil sendiri. Artinya kita yang menentukan. Nah, jangan. Pokoknya kita berdoa aja. Makanya saya selalu bilang gini, ibarat kata, ya, kita ini sedang menjala. Tahu Ibu menjala, Ibu ya? Kita pengen nangkep ikan nih. Ya, kita hanya ngampar jala saja. Ruciar, dilempar jalanya tuh. Ya. Dilempar aja jalanya tuh. Perkara nanti Allah ngasih di situ ada ikan patin, ada ikan lele, ada ikan emas, ada ikan tongkol, ada ikan kakap, ya, atau ikan gurame, itu Allah nanti yang nentuin. Yang penting kita ngejala. Terserah Allah apa yang ketangkep nanti di jala itu. Ya. Nah, itulah namanya fatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Ya. Anibade, ya, selamat gitu, ya. Wa huwa hasbuh. Dan itu perlu kita yakini. Ya. Itu yang perlu kita yakini. Ya. Kalau kita sudah meyakini itu, maka itulah disebut sebagai fahuwa hasbuh. Nah, begitupun dengan pembacaan Waqiah. Nah, kita itu membaca Waqiah nih, kan di jantung Waqiah itu kan ada doa kan, saya minta kan, ya. Ya. Yo, ya. Yo, kita sama-sama di ayat yang ke-74 kita bertasbih, fasabbih bismi rabbikal azim. Mari kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar supaya kan begitu kan. Kemudian selesai tasbih baru kita bilang apa kepada Allah, ya Hanan, ya Manan. Ya, ya Hanan itu artinya apa? Allah itu Maha Pengasih. Allah itu Maha Perhatian. Yang kasihnya tidak akan pernah putus terhadap hambanya. Ya, ini mengalahkan Rahman Rahim. Ya, makanya ya Hanan, ya Manan itu sering dijadikan pembuka doa. Dan ya Hanan, ya Manan itu bukanlah tidak termasuk dari Asmaul Husna 99, tidak. Tapi itu dikhususkan untuk pembuka. Ya. Ya, coba deh. Coba cari ya. Nah, tapi setelah ya Hanan, ya Manan baru ada 4 Asmaul Husna kita baca. Ayo, ya. Ya Fattah, ya Razak. Ya. Ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Itu 4 itu adalah kalimat Asmaul Husna. Tergabung dalam 99 nama Allah. Gitu. Tapi kalau ya Hanan, ya Manan itu tidak. Ya Hanan artinya apa? Wahai Tuhan kami yang maha kasih. Ya. Ya. Yang maha sayang terhadap hambanya. Itu. Ya. Coba deh. Alhamdulillah. Coba cari itu.
Nah kemudian Yamanan apa? Yamanan itu Allah itu maha dermawan. Allah itu maha pemberi. Allah itu nggak pelit. Nah makanya ya Hanan yang Manan itu menjadi pembuka. Pembuka. Nah kemudian setelah dibuka oleh ya Hanan, ya Manan, puji-pujian terhadap Allah, ya, maka disambung dengan asma, ya, asma Allah yang tercantum di dalam 99 nama Allah. Itulah ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Nah, itu baru Asmaul Husna, 4 itu. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kan diulang 7 kali, saya kan minta apa ke Bapak Ibu? Minta berdoa kan? Ya. Minta berdoa kan? Doanya apa? 1, fokus. Kan gitu. Saya minta. Itulah jantung waqiah. Saya minta gimana doanya? Ya Allah, ya Rasulullah, kami mohon kepadamu wahai Allah, mohon keredoanmu ya Allah. Kan yang kita minta apa? Redo Allah, di situ yang kita minta. Redo Allah. Ya. Dengan wasilah saya membaca, ya. Mohon karomahnya, syafaatnya, mukjizatnya, ya. Apalagi sifatnya, kemudian berkahnya, keagungannya, ya. Kemudian kehormatannya. Suratul Waqiah atau jantung Waqiah ini, kabulkanlah hajatku. Kan begitu kan? Terus yang saya ajarkan kemarin, hajatnya apa? 1 aja, jangan cuma minta. Katakanlah gini ya, lunasilah hutangku ya Allah. Kayaknya terlalu rendah kalau kita cuma minta lunas hutang. Sampaikan saja ya Allah, berikanlah saya kekayaan harta, kekayaan ilmu, kekayaan hati. Itu kan 1 itu, kekayaan. Cuma ujungnya dibagi 3. Tapi yang kita minta apa? Kekayaan. Jadi 1 aja diminta. Nah, kenapa? Itu adalah simpulnya di situ. Ibarat sapu lidi, ya, atasnya di situ tuh, yang diikat itu. Nah, nanti di bawahnya tuh macam-macam tuh, ya. Ya, ada kekayaan harta, ada kekayaan hati, ada kekayaan ilmu. Nah, begitu saudaraku. Nah, itulah jantung waqiah. Nah, ya. Nah, karena gini, Budela, kalau kita sudah minta kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, secara tidak langsung nanti Allah juga akan manggil kita untuk umroh. Kan begitu. Kenapa? Karena kita sudah kaya harta. Gitu maksudnya. Nah, itulah jantung waqiah. Nah, kan kita nggak menyebut, ya. Nah, kalau kita sebut, ini yang keliru tuh kalau kita sebut gini. Ya Allah, berikanlah kekayaan harta untukku, ya Allah. Ya, itu ada sawah saya ingin saya jual, ya Allah, sekian ember. Itu kita yang ngatur Tuhan itu. Seakan-akan rezeki kita datangnya hanya jual sawah tadi. Nah, ini yang keliru nih. Ya Allah, berikanlah aku kekayaan harta. Itu tanah saya sekian ribu hektar, laku ya Allah. Ya. Itu ada jaminan nggak sekarang? Mohon maaf, ada jaminan nggak sekarang? Tanah, aset, ibu laku, ibu jadi kaya raya. Ayo. Belum tentu. Kalau Allah tidak Allah tidak redok dengan itu, belum tentu. Tapi kalau kita cuma bilang begini, ya Allah, dengan wasilah pembacaan jantung waqiah ini, ya Allah, aku mohon redomu, ya Allah. Jadikanlah aku hambamu yang kaya raya, ya Allah. Dengan kaya harta, kaya ilmu, kaya hati. Coba. Ya. Nggak usah disebut. Karena kalau kita udah nyebut, itu sama halnya kita sudah mengatur. Nah, begitu ya.
ini apa yang saya sampaikan ini adalah pengalaman pribadi sebenarnya. Ya, tiga. Oke, saya ingin menyampaikan pengalaman pribadi saya supaya menjadi cambuk untuk kita semua bahwa oh ternyata itu salah. Nah, jadi ceritanya saat itu, ya, saya ingin menjual motor ceritanya nih, ya. Waktu itu saya ingin jual motor. Motor itu pengen saya jual di angka 4,5. Ini jati ya, 4,5. Setiap malam tuh saya berdoa terus, ya Allah, lakukanlah motor saya, ya Allah. Minimal harga 4,5 juta. Berdoa terus, berdoa terus. Ya Allah, berikan aku rezeki, ya Allah. Besok itu saya mau akikah anak saya, si Malomo itu, ya. Waktu si Malomo lahir, itu saya jual apa namanya? Jual motor waktu itu, ya. Kenapa bagi saya kalau namanya akikah itu kalau enggak saya akikahkan itu luar biasa tuh. Saya merasa berhutang. Kenapa? Karena bagi saya akikah itu adalah kita sedang menggadai. Nah, tergadaikan anak kita kalau belum diakikah. Akhirnya kan yang kedua kan orang Bugis kan memang begitu. Idi ogie ya nulada tuh ya sangi vendrek tojal lah akikah. Nah, itu. Siapa orang Bugis di sini? Banyak orang Bugis kan. Coba takut anak ban nih. Kada. Ya kau jaji anak loloe dalam pikiran seorang ayah pasti mikirkan apa? Ya, pasti mikirkan bagaimana caranya untuk akikah atau mapenrek tojang. Nah, qadarullah anak pertama saya seorang laki-laki, saya kan harus motong kambing 2. Ya, penrek tojang nih kasih. Sementara tidak ada duit. Akhirnya aku jual tuh motor. Ya. Ya Allah. Nah, uniknya lagi karena saat itu kan ceritanya kita hanya mengharap ini hasil dari motor saja. Karena kita atur, Tuhan itu kita atur. Ternyata salah. Keliru, Kak. Ya, keliru saya. Ya. Ya Allah, ini motor saya nanti laku. Cukuplah untuk beli kambing 2 berikut apa namanya? Kebutuhan-kebutuhannya lah. Nah, saya ingin jualnya waktu itu 4,5 juta kan lumayan itu, ya. Nah, singkat cerita, ya. Nah, ya. Itu motor gak laku-laku. Sementara ini anak sudah, ya kan kalau sunnahnya kan 7, 14, 21, 28 kan. Nah, akhirnya saya ujung-ujungnya berapa? Hari ke-40. Ya. Dan itu rezekinya dari mana? Ternyata bukan dari motor itu. Bukan penjualan motor. Allah kasih rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka. Ya. Kenapa? Salah Kak berdoa. Ya, salah-salahnya berarti kumat doang. Ya, cara doa saya kemarin itu semata-mata seakan-akan rezeki saya itu hadirnya hanya dari penjualan motor. Ternyata keliru saya. Ya. Justru terkumpul uang sampai 7, 8, 7,5 lah ya, enggak nyampe 8 deh. Itu si tengah. Tak kumpul visi setengah. Nah, itu duit dari mana? Itu uang dari mana? Itu uang rezeki yang Allah berikan karena ini anak pertama toh. Ya. Ya. Anak pertama ceritanya lahir ini. Ada yang ngasih 500.000, ada yang ngasih sekian, ada yang ngasih sekian, ada yang ngasih sekian. Alhamdulillah. Ya. Kuasanya Allah itu. Malah di luar dari, ya tabe lah, mohon maaf. Di luar dari apa yang saya terbenak dalam pikiran, kalau itu motor saya jual, itu harganya berapa? 4,5. Tapi Allah berikan saya berapa? Allah berikan saya 7 juta lebih. Ya.
motor juga nggak dijual. Nah, di situ. Ini pengalaman pribadi ya Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Ternyata Allah itu hanya menyuruh kita, udah berdoa aja lah. Ya. Udah nanti Allah yang ngatur itu. Ya. Udah. Nah, begitupun para jamaahku yang sedang menitip aset di saya, ya, karena ini ada sekitar 400-an. Ya, ada 400-an aset dipegang oleh saya saat ini. Kalau di totalin itu sekitar puluhan T lah, ya. Ya, mohon maaf ya, ada puluhan T. Ya. Apakah setiap hari ada yang laku? Bapak Ibu, kalau ada setiap hari laku, saya jadi kaya raya terjun melintir. Kalau saya udah kaya raya terjun melintir, nanti iman saya bisa goyang. Makanya Allah atur, jangan laku setiap hari. Karena kalau setiap hari laku, nanti Aris tergoda nanti dengan harta yang berlimpah ruah. Nah, lakunya paling 1 bulan ada 1, 2. Nanti 2 bulan ada lagi 1. Nah, begitulah. Ya. Nah, begitulah cara Allah. Udah nggak live streaming lagi, betul. Ya, udah nggak ngajar lagi nanti, udah nggak jadi motivator lagi nanti. Udah, waduh, udah lontang lantung kadio kaditu nyaho tuh entos miliarder. Kan gitu meren. Jadi Allah itu begitu cara mengaturnya. Dan ini saya sering sampaikan karena nggak ada jaminan, Bun. Hari ini saya mungkin menjadi seorang alamin amin amin. Ini bibir saya kok miliarder. Hari ini saya menjadi seorang motivator untuk tahajud, untuk tilawah, untuk sedekah. Tapi kalau kita sudah bergelimpangan harta, belum tentu iman kita kuat. Makanya Allah tempatkan sesuatu pada tempatnya untuk kita ini saat ini. Kita sudah berdoa terus menerus, berdoa terus menerus. Allah belum kabulkan, itu bukan berarti Allah tidak mengabulkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya sayang dengan kita. Kan begitu. Nah, tapi kuasanya Allah saat ini memang menjadi seorang kaya raja tajir melintir itu belum, tapi Allah berikan saya kenikmatan apa yang saya inginkan terkabul gitu loh maksudnya. Saya pengen ini ada aja. Saya pengen itu ada aja. Begitu. Walaupun secara kaya raya sih belum. Tapi alhamdulillah, saya pengen sedekah ya ke orang-orang, ngasih beras ke saudara-saudara. Saya pengen ngasih ke emak, ke mertua, ke ipar, ke ponakan. Terkabul semua. Tuh, coba. Walaupun saat ini saya kalau ditanya, emang si Aris itu sebagai motivator gedor pintu langit udah kaya raya? Perasaan saya, iya saat ini saya kaya rayanya. Tapi bukan kaya harta. Saya masih kaya hati aja nih. Kenapa? Karena hati saya itu merasa kaya banget saat ini. Ya. Secara finansial saya belum bisa dikatakan kaya harta. Tapi saya kaya hati. Ya. Saya bisa menerima, hati saya senang terus. Kan ada nyanyian tuh. Hatiku gembira, hatiku yang riang. Kan gitu. Riang dan gembira. Kan hati yang riang, hati gembira. Gitu. Nah, begitu Bunda ya. Aduh, saya nggak mau Bu jadi politikus Bu. Aduh, saya pengennya anak saya nanti pengen buka poli umum aja dah. Karena cita-citanya pengen jadi dokter penghafal Quran. Jadi poli umum aja. Kalau untuk politikus, aduh, ya, ya, ya sepakat. Saya cukup jadi ustadz sajalah. Saya jadi guru umat sajalah. Ya, walaupun saya nggak jadi kaya raya, setidaknya saya merasa kaya hati, kaya ilmu. Ilmu saya gratis gitu. Ya. Nah, jadi amin, amin, amin ya Allah. Ya.
dokter umum nanti si Malomo. Si Haiba jadi tentara dokter katanya. Pengen jadi tentara tapi dokter juga. Saya bilang kuat atuh kalau gitu. Ya, Korps Wanita Angkatan Darat. Ya, ya begitu ya Bunda ya, Masya Allah. Nah oleh karenanya, ya saya beritahu yang nitip aset kepada saya, yang belum juga keangkat sampai detik ini, jangan pernah menyerah berdoa. Jangan mengatur Tuhan. Kita hanya kita hanya berdoa, Allah yang mengatur kita. Sampaikan saja sama Allah, ya Allah saya begini ya Allah. Ya, begitu saja ya. Jangan kita yang ngatur. Ya Allah nanti kalau laku ini, wah nanti ini pasti saya kaya raya begini. Itu kita yang ngatur. Ya, kita hanya berdoa, berdoa dan berdoa. Ya, perkara nanti dari mana ya. Nah ini kan bayangin ya, saat ini 400 aset saya pegang, wallahu alam ya, mana yang duluan laku itu kan begitu ya. Ya ada tuh siapa, Ibu Nurbaiti, Ibu Ani Pelangi ya, sampai detik ini asetnya belum laku. Jangan prasangka buruk sama Allah ya. Di balik aset belum laku boleh jadi ada hikmah di balik itu ya. Nah ini kejadian. Nah, yang di Kalimantan juga nih. Saat itu harganya hanya sekitar 300-an. Dia ngotot sama Allah, pengen asetnya laku, pengen asetnya laku, pengen asetnya laku. Nggak laku-laku. Tahu-taunya setelah puluhan tahun, laku 2 kali lipat. Begitu cara Allah. Kita nggak tahu. Nah, maka berprasangka baiklah. Ya, kan banyak kan kayak gitu ya. Dia ngotot banget ya, 10 tahun yang lalu ini aset saya pengen jual, dari dulu pengen jual, enggak laku-laku. Ketemu sama Aris laku ya. Alhamdulillah harganya 2 kali lipat. Nah, begitu cara Allah, ayah bunda. Ya. Jangan kita sampai menghargedik ya. Jadi jangan anak yatim, bahasa anak yatim doang. Ini terkadang Allahnya kita hardik ini ceritanya nih. Ya. Salah-salah ladan itu kalau ki di matur ifuang latala tak balik. Fuang latala matur ki. Kaliru ya, lamun orang yang ngatur Tuhan teh. Anu ngatur Gusti Allah teh lain. Gusti Allah ngatur orang kan gitu meureun. Nah, itunya. Ya perkawis doa hayu euy, ngedoa wae terus. Tak aya larangan sok mangga, ngedoa wae terus. Berdoa aja lah terus. Ya. Tapi perkara doa itu dikabul apa enggaknya, itu kan hak mutlak Tuhan. Allah yang punya hak. Bukan Aris Auli. Makanya, saya kalau misalnya ada ustadz bilang, enggak diterima nanti. Aduh, ini orang ngomong emang ente Tuhan apa? Ya. Yang berhak menerima doa kita, bukan kita. Ya, itu Allah yang punya kehendak. Mutlak. Mutlak apa mutlak itu? Tak bisa diganggu gugat. Wa ngalatala tetok cungke. Nah, Gusti Allah satu-satu nak. Mual bisa orang teh. Nah, gitunya. Besok kita sambung ya. Allahu Akbar. Nah, besok kita sambung ini. Kita berdoa sekarang ya. Siapkan airnya ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Silakan aja Ibu Maminur. Silakan nggak apa-apa. Sudah siapkan air, kita berdoa, kita minta kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah Zat yang Maha mengabulkan doa. Jangan takut ya. Kalau sudah kita berpikiran bahwa Allah itu maha segala-galanya, enggak ada lagi kegundahan, enggak ada lagi rasa takut. Hidup itu nikmat. Ya, yuk.
Kita uluk salam ke Rasulullah. Saya selalu mengajarkan ke kita semua untuk beruluk salam, bersalam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum ya Aba Barru. Sayyidina Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik. Yuk, sekarang kita bersyahadat. Sama-sama ya. Biasakan ayah bunda, ya bangun tidur teh, syahadat heula, ya. Kalau mau berdoa, syahadat dulu, walaupun hanya dalam hati. Kenapa? Karena kunci kita, keberhasilan kita itu, syahadat kita nyampe penggaknya, kan begitu. Yuk, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatih wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaran. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbana saghara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa almarhumah, keluarga kami yang telah wafat, guru-guru kami yang telah wafat. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afiha. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihum. Khususon ila ruhiman ajazani Kiai Haji Imam Syamsuddin. Wa khususon Ustazuna Kiai Haji Muhammad Arifin, Ustazuna Kiai Haji Muhammad Ali Abdul Wahab Tungkal Jambi, wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ghafarallahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, yang sakit, pegang sakitnya. Yang sakit dipegang. Ini mohon maaf ayah bunda jangan salah keliru ya. Ini kanan saya, ini kanan bukan kiri loh. Ya karena ini kan kamera depan. Terkadang banyak yang komplain, kok Ustadz minumnya pakai tangan kiri? Enggak, ini kanan ini. Kanan ini. Ini yang kiri. Yo. Pegang dadanya, pegang jantungnya. Nah, jantung sini ya. Siapa yang sakit jantung? Di bawah susu, dua jari di bawah susu. Ya. Yang sering sakit dada, sering pegang jantungnya. Ya. Kemudian kolesterol sini, pegang. Yang sedang kolesterol, pegang di sini. Ya. Ya. Darah tinggi sini, hipertensi di sini. Kan kadang bingung apanya yang saya pegang Ustaz, saya kan kolesterol. Nih. Tuh. Ini cara ngerukyah ya. Saraf terjepit dipegang aja begini. Ya. Ya. Tangan kiri pegang aja begini. Ya. Asam urat, tengkuk lutut dipegang. Ya. Yo, kita rukyah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas, ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Wahai zat yang maha menyembuhkan, kami mohon kepadamu, angkatlah seluruh penyakit saudara kami, ya Allah. Asibil ba'sya anta syafi, la shifa'a shifa'uka, la yughadir saqama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin.
alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi huwa yut'imun wa idza maritu wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yudku bi khairin fala raddu li fadli Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu matika seluruh jamaah kami semua tanpa terkecuali santri, penonton live streaming TikTok logo biru min syarri wajhi wasmul jin barasul jizami ma'a sebutkan penyakitnya, dipegang penyakitnya yang bisa dipegang-pegang, kalau nggak bisa dipegang sebutkan saja ya. Atau orang lain yang kita doakan sebutkan penyakitnya. Maaf seluruh penyakit yang ada di tubuh saudara kami ya Allah, dari ujung kaki sampai ujung rambut, yang angkatlah semua penyakit mereka ya Allah. Bihaqillah birahmatika ya arhamar rahimin. Innama yastajibul ladzina yasma'una al-mauta yab'atuhumullah tsumma ilaihi yurja'un. Innama yastajibul ladzina yasma'una al-mauta yab'atuhumullah tsumma ilaihi yurja'un. Innama yastajibul ladzina yasma'una al-mauta yab'atuhumullah tsumma minal abdi zalili 'asi al-mutarwiz. Ila malikil kabiri jabari qahari ghafari ladzi la ilaha illahu rabbi anni wassani ad-durru wa anta arhamur rahim. Innama yastajibul ladzina yasma'una al-mauta yab'atuhumullah tsumma Allahumma dafani kul hamil ghamin kama tasyabiq la ilaha illa anta fasayakfikahumullah wasam fasayakfikahumullah wa huwas samil fasayakfikahumullah wasam. Punazilan mutafarikatan min alatil qadyar, punazilan mutafarikatan min alatil qadyar, punazilan mutafarikatan min alatil qadyar wa yamsaskallahu birin falaka sifalahu illahu Rabbi anni masuna duran tarma. Telah dijawab kalau mujizatnya. Allah, 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 ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah. Hunazilan mutafarikatan min al-til qadyar. Allahumma asturni fi nafsi wa dini wa ahli wa mali wa waladi wa uladi wa ashabi wa ahbabi bisatrika allazi satarta bidatika falan taraka wa la idun tasbih. Oh jubni iku daratika ya qawi mati bika nastan Allahumma asbikal qasqa sallallahu alaihi ala kulli syai'in qadir fasayakfikahumullah fasayakfikahumullah. Nama istajib lazina asma'u. Azamtu alaikum ya sahabat sir wal waswasu atasamtu bika ya Allah ya Allah ya Allah bihqil hadi wal yasubaki kahiji mahijin kahaka jimah joji marmah joji marjuni wa bihki ajin jajin wa bihki ajin jasi muhammad wa nuhun atasatu bika sarjin wal jimazat sayatin wa asbahu a'udzu bika min kulli bahki dan bihki ajin darasin wa nasubaki ajin sarahin wa bihki azamatul jalita ya Allah ya Allah ya Allah min jamil bala wa bihki isa musa bihki Muhammad ya man la bidayata wa la nihayata wa tasamtu bika misal jin wa bisirka wa tasgira semua sekali lagi ya man laisa kami suyusun wa ya ni'mal maula wa ya ni'man iya yaskunu riha wa yadlanna rawakid ala dhahri wa lahu ma sakana fil laili wa nahsan wa nunazzilu minal qur'an bi baraka al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, lunasilah hutang saudara-saudara kami. Ya Allah, lunasilah hutang saudara-saudara kami. Angkatlah penyakit-penyakitnya. Lunasilah hutang-hutang mereka. Ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah. Ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah. Ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika man siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati din wa qahri rijal. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah fid dunya hasanah fid dunya hasanah
Minta sama Allah, ya Allah kabulkanlah doa kami. Allahumma rzuqna, ya Allah makhraja, ya Allah berikanlah kami kemudahan kelancaran rezeki ya Allah. Allahumma rzuqna, ya Allah makhraja, Allahumma rzuqna, ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna, ya Allah Madinah. Allahumma rzuqna, ya Allah makhraja. Allahumma rzuqna, ya Allah makhraja. Allahumma rzuqna, ya Allah makhraja. Allahumma rzuqna, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah. Berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, ya Allah. Wahai Allah, datangkanlah jodoh untuk saudara kami yang masih belum memiliki jodoh. Datangkanlah anak keturunan saudara kami yang masih belum memiliki anak keturunan, ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Ya Allah, lindungilah kami semua dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah, ya Allah. Ya Allah, dari banyaknya komentar yang masuk ke kami, ya Allah. Ribuan, bahkan puluhan ribu komentar yang masuk. Apabila kami perhatikan, hampir 90% keluhannya adalah hutang. Oleh karenanya kami mohon padamu, ya Allah. Lunasilah hutang-hutang mereka semua ya Allah. Dengan jalanmu ya Allah. Dengan jalanmu ya Allah. Dengan jalanmu ya Allah. Lunasilah hutang mereka semua ya Allah. Lunasilah hutang mereka. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, lindungilah kami, anak-anak kami, istri-istri kami, suami kami, seluruh keluarga kami, santri kami, jamaah kami, penonton kami semua. Lindungilah semua dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah, ya Allah. Wahai Allah, hadirkanlah. Ayo, yang ingin mendengarkan Al-Baqarah 260, catat, dengarkan baik-baik. Wa qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma qalbi qala fas'al batan min at-tayri faturhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna sebutkan hajatnya thumma da'uhunna khusus untuk manggil thumma da'uhunna. Wahai Allah, hadirkanlah konglomerat, hadirkanlah orang-orang berduit, hadirkanlah orang-orang kaya raya untuk membeli aset-aset yang telah kami doakan ya Allah. Umadahuna, wahai Allah, hadirkanlah jamaah ke kami, ya Allah, ya itu. So banyak-banyak bahkan ribuan, ya Allah, hadirkanlah. Umadahuna. Ya'tinaka sa'ya nasru minallahi wa fathun qarib wa basyirun. Wallahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wallahu minallahi azizun hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Istajib doana ya Allah, biqabuli doana ya Allah, iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ya Allah. Amin amin ya mujibas sa'ili. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sampai ketemu di pukul 5.15 pagi nanti. Jantung waqiah. Kita getarkan lagi langit agar Allah membukakan pintu langitnya. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Syukuran, terima kasih, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus istighfar ya. Astaghfirullah rabbal